kelas 4. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian pagi hari ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Ya, semoga ya kalian tetap baik-baik saja seperti ibu pada saat ini. Puji Tuhan dalam keadaan sehat. Kelas 4, pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya di PS ya. Nah, coba persiapkan buku kalian ya. Ingat, kita sudah di buku tematik ya, buku tematik 4B. Masih ada yang di buku tematik 4A. Oke, dipersiapkan dulu ya bukunya. Untuk hari ini kita menggunakan buku tematik 4B halaman 42 sampai 43. Dipersiapkan supaya nanti tidak kalang kabut lagi. Oke, sebelum kita memulai akan pelajaran kita berdoa dulu ya. Oke, semuanya ambil sikap doa, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa hadir bersama dengan kami. Hingga pada saat ini Tuhan masih memberikan kehidupan yang baru, napas yang baru untuk memulai akan aktivitas kami sepanjang hari ini. Berikan kami akal budi yang baik Tuhan, berikan kami kesetiaan Tuhan dalam menerima pelajaran dari Bapak Ibu Guru untuk siang hari ini. Kiranya Engkau membimbing kami, menyertai kami Tuhan, sehingga apa yang kami terima boleh kami pahami, boleh kami mengerti. Doa ini kami sampaikan dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kelas 4 masih semangat? Semangat ya. Oke, masih ingat nggak tepuk semangatnya? Tepuk semangat. Semangat, asik. Yes. Nah, kelas 4 harus ingat ya, masih ingat di rumah. Tepuk PPK masih ingat nggak? Harus ya. Karena kita ini sekolah loh meskipun dari rumah. Oke, kelas 4. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai sumber daya alam dan pemanfaatannya. Kemarin ya, minggu lalu Ibu sudah jelaskan sama kalian ya. Sebenarnya sudah ada hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil hutan ya, Ibu sudah jelaskan. Nah, untuk pagi hari ini kita akan mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya ya. Kita akan melihat sumber-sumber daya alam yang ada di Indonesia. Oke, coba perhatikan bukumu, buka buku kamu. Ibu tadi sudah ingatkan buka bukunya ya. Oke, namun sebelum Ibu mau menjelaskan, sebelum Ibu menjelaskan lagi, coba diperhatikan video berikut. Oke. Mohon maaf ya, Ibu nggak bisa insert videonya, jadi buka alamat ini untuk menonton video sedikit tentang kekayaan alam Indonesia ya, ditonton ya. Oke. Sudah terbayang ya sama kalian sumber daya alam di Indonesia. Itu ada banyak sumber daya alam di Indonesia. Coba perhatikan saja ya. Ibu sekarang latarnya itu jangan kamu pandangin tinggi, itu Ibu memperlihatkan sama kalian itu termasuk sumber daya alam di Indonesia. Ada hutan ya, ada sawah itu menghasilkan, kalau kita menanam di situ, menanam padi, itu adalah salah satu sumber daya alam ya kan. Nah, oke, sekarang coba perhatikan energi yang kita gunakan setiap hari itu memberi manfaat atau tidak ya. Pastinya itu memberi manfaat. Kamu makan ya, kamu makan setiap hari, itu berarti kamu memperoleh dari makanan yang kamu makan. Apa yang kita makan ya, makanan pokok kita bangsa Indonesia itu adalah padi, beras ya, atau nasi. Nah, nasi atau beras itu asalnya dari mana? Dari padi. Apakah padi itu merupakan sumber daya alam? Ya, padi adalah sumber daya alam. Nah, coba kamu perhatikan sumber daya alam. Padi itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau tidak? Pasti sudah tahu. Nah, kita mau tahu padi itu banyak dihasilkan oleh daerah mana ya, harus tahu. Nah, misalnya padi itu banyak dihasilkan di Sulawesi ada ya, di Sumatera ada. Nah, itu harus kamu tahu. Misalnya kita ada di Kalimantan sekarang, di Kalimantan Tengah, kamu harus tahu sumber daya alam yang dihasilkan di Kalimantan Tengah. Misalnya di Murung Raya saja ini kamu bisa lihat. Kamu tahu nggak bundaran yang besar di sana? Bundaran emas ya, bundaran emas. Berarti Murung Raya ini merupakan salah satu penghasil emas
Emas itu merupakan sumber daya alam yang digunakan untuk apa? Digunakan sebagai untuk membuat perhiasan, ya. Misalnya kalung, cincin, dan sebagainya. Nah, penghasil minyak bumi di Indonesia itu dari mana? Misalnya dari Papua. Itu fungsinya untuk apa? Ya, kamu harus tahu. Nah, itulah tujuan kita, tujuan pembelajaran kita hari ini, untuk mengetahui akan sumber daya alam yang ada di Indonesia dan pemanfaatannya. Kalau kamu sudah belajar nanti, kamu sudah tahu bahwa oh, ini adalah sumber daya alam yang ada di Indonesia, ya. Nah, tadi kamu perhatikan di video itu bahwa sumber daya alam di Indonesia itu tidak hanya digunakan di Indonesia ya, tapi itu diekspor ke luar negeri, ya. Diekspor ke luar negeri, orang dari luar negeri datang membeli di Indonesia dan mereka menggunakan di sana, seperti itu. Nah, apakah kita itu harus bangga? Harus dong, orang luar negeri saja datang membeli sumber kekayaan alam yang kita punya, ya. Nah, oleh sebab itu kita sebagai bangsa Indonesia harus menjaga, harus melestarikan apa kekayaan alam kita, karena kita bersyukur ya, bangsa Indonesia ini mempunyai kekayaan alam yang sungguh luar biasa, ya. Oke, coba baca artikel yang ada di buku kamu, Sumber Daya Alam Indonesia. Nah, di situ ada ikan ya. Nah, ikan itu merupakan salah satu sumber daya alam yang asalnya dari mana? Tentunya bisa kita ambil dari laut ya, itu contohnya. Nah, penghasil ikan yang banyak itu tentunya daerah-daerah yang mempunyai daerah pantai. Harus kamu tahu. Nanti kamu coba cari di internet ya, misalnya sumber daya alam, ada ikan itu, daerah penghasil itu dari mana saja dan apa manfaatnya, ya. Kamu harus tahu. Itu nanti menjadi tugas kamu. Tugas kamu ada di halaman 43. Di situ ada tabel 3 sumber daya alam. Ingat ya, kita hari ini fokus menjelaskan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, kamu tuliskan sumber-sumber daya alam yang ada di Indonesia, kemudian tuliskan daerah penghasilnya apa, kemudian pemanfaatannya apa, ya. Itu ada, ibu ulang lagi, tugas kamu ada di halaman 43 tentang mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di Indonesia serta pemanfaatannya, ya. Itu jangan dikerjakan di buku paket, tapi mari kerjakan di buku tugas. Ingat ya tugasnya. Oke, lanjut ya, itu tugasnya tadi. Oke, coba baca tadi artikelnya. Indonesia memiliki kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah. Nah, itu yang ibu katakan tadi, bahwa Indonesia ini kaya akan sumber daya alam. Dulu Indonesia dijajah karena kekayaan alamnya. Salah satu penghasil rempah-rempah di dunia yang paling banyak diminati oleh daerah-daerah asing, ya. Nah, makanya mereka yang dari luar, dari Portugis, Spanyol dan sebagainya, karena ingin menguasai Indonesia, makanya datang menjajah Indonesia, karena mereka tahu bahwa penghasil rempah-rempah itu yang banyak itu ada di Indonesia. Nah, seperti itu. Tapi puji Tuhan, kita sudah merdeka, kita tidak dijajah lagi, jadi kita bisa menggunakan sumber daya alam kita sendiri, ya. Oke. Indonesia memiliki kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah. Sebagian besar sumber daya alam merupakan penghasil energi bagi kehidupan sehari-hari. Ingat ya, sumber daya alam itu merupakan penghasil energi dalam kehidupan sehari-hari. Ibu tadi sudah jelaskan. Nah, misalnya batu bara. Batu bara ini ada di Kalimantan. Nah, batu bara merupakan bahan bakar fosil yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar utama pembangkit tenaga listrik. Ibu mau tanya sama kalian, tenaga listrik kita butuhkan nggak setiap hari? Pastinya ya, kita butuhkan setiap hari. Digunakan untuk menyetrika, bahkan ada yang gunakan untuk memasak. Nah, itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi batu bara itu merupakan penghasil energi, ya. Nah, digunakan untuk sebagai bahan bakar utama pembangkit tenaga listrik. Tenaga listrik itu menghasilkan energi apa? Pasti kalian sudah tahu. Bisa menghasilkan energi panas, energi cahaya dan sebagainya. Pasti di IPA sudah belajar ya. Makanya diperhatikan kalau Bapak Ibu gurunya menjelaskan. Video-video yang dikirimkan Bapak Ibu gurunya jangan dianggap sepele, karena itu kalau kamu mendengarkan itu banyak manfaat. Ibu harapkan dari penjelasan Ibu pada saat ini,
kamu harus ada ringkasan, ada catatan. Ingat, setiap video yang dikirimkan itu anak-anak di rumah harus ada catatannya ya. Nah, itu sedikit tentang artikel ini ya, kamu harus tahu. Nah, di situ kita lihat ikan merupakan salah satu sumber daya alam yang berasal dari mana? Dari daratan ya, pastinya dari laut ya, dimanfaatkan sebagai sumber pangan bergizi tinggi ya, sumber pangan bergizi tinggi. Oke, kalian tahu bahwa tadi Ibu mengatakan bahwa Indonesia ini disebut sebagai negara maritim dan negara agraris. Negara maritim berarti mempunyai daerah perairan yang sangat luas. Kemudian negara agraris karena mempunyai sebagian besar penduduk yang mendiami Indonesia itu bekerja sebagai petani ya. Oke, kalian sudah paham ya. Nah, hari ini ya, tadi tugasnya mengidentifikasi ya. Nah, Ibu jelaskan sedikit dari Kalimantan tadi penghasil batu bara, emas dan sebagainya ya. Kemudian kalau sumber daya alam yang dapat diperbarui dari Kalimantan itu ada karet, ada rotan, kemudian penghasil kayu juga ya. Oke. Kemudian dari Sumatera itu ada minyak bumi, ada batu bara, emas, perak, marmer. Kalau hasil alamnya itu dari aneka kayu, kemudian karet, kelapa sawit ya. Tahu nggak fungsi kelapa sawit itu? Itu kamu menggoreng ikan di rumah itu kamu menggunakan minyak. Minyak itu diperoleh dari mana? Dari kelapa sawit. Nah, harus kamu tahu ya. Kemudian kelapa juga bisa bukan kelapa sawit, kelapa bisa juga dijadikan sebagai bahan dasar untuk membuat minyak ya. Kemudian aneka kayu, pasti kalian sudah tahu semua. Kayu itu bisa digunakan sebagai bahan dasar bangunan. Kemudian tempat kamu menulis kertas itu, tahu nggak kamu asalnya dari mana? Itu asalnya dari kayu. Nah, itu sedikit ya, dari Bali, dari Jawa, apa yang dihasilkan kamu harus tahu. Silakan boleh mencari di internet, bisa, karena semuanya sudah bisa menggunakan handphone ya. Oke, sekian ya pelajaran kita untuk pagi hari ini tentang mengidentifikasi sumber daya alam dan penggunaannya. Semoga kalian bisa lebih menambah wawasan untuk materi pagi hari ini dan bisa lebih banyak membaca buku ya, supaya menambah ilmu kalian tentang materi kita ini. Karena materi kita ini untuk tematik 4B atau tema 2 itu tentang banyak membahas tentang sumber daya alam ya. Oke, sekian dari Ibu ucapkan terima kasih, sampai jumpa, dah.